Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Sehat, Apa kabar? Ustaz, ya? Sehat, Masya alhamdulillah. Senang berjumpa kembali, alhamdulillah. Terakhir kita ketemu di masjid, Ustaz. Di masjid, iya. Ini kaget juga. Kaget juga. Iya. Oh, Ustaz Ahmad, Masya alhamdulillah. Allah. Saya itu udah lama main ke sini saat sebenarnya. Dari bulan lalu lah, Desember itu. Iya. Saya udah ngobrol dengan teman yang informasikan ke saya gitu. Iya. Tolong coba datengin Ustadz Ahmad di daerah Gunung Sindur. Bener ya Gunung Sindur? Iya, kan? benar. Betul, Gunung karena Sindur. beliau itu lagi bangun pesantren. Nah, kita di belakang ini pesantrennya ya. Iya, alhamdulillah. Pesantren, kemudian beliau itu sekarang lagi ngajar anak-anak yatim duafa di Duafa. Jakarta di Di Jakarta, Menteng Dalam di ya. Tebet, Kelingkit, Menteng Dalam, termasuk daerah Bogor. Daerah Bogor. Terus kemudian Alhamdulillah. kenapa saya harus sana gitu. Terus kemudian saya Iya. cari tahu lagi karena Ustadz Ahmad itu pengorbanannya luar biasa gitu. Perjuangan luar biasa. Rumahnya di Gunung Sindur ya. Iya. Kemudian juga bukan sempet ya. Emang bertugasnya di Jakarta ya. Di Jakarta. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Ustadz. Alhamdulillah. Kita coba ngobrol Iya. sedikit Ustadz ya. Iya, iya. Kita ngobrol santai aja. Nah, kenapa nih Ustadz nih? Awalnya gimana sih? Kok bisa terfikir ngajar anak-anak yatim, anak-anak duafa, anak-anak yang kurang mampu, orang-orang yang memang dalam tanda kutip berkebutuhan khususnya itu dalam sisi ekonomi gitu ya. Karena kan orang sekarang kan banyak kan pengen belajar kan, pertama dia takut bayar itunya kan, Iya. ya kan. Lalu kemudian takut nggak bisa nyerap pelajaran, ilmunya dan sebagainya. Nah, kenapa Ustadz kok mau bisa bangun pesantren seperti ini walaupun masih dalam tahap pembangunan Dalam ini tahap ya? pembangunan, Nah Masya itu Allah, awalnya ya. gimana Ustadz? Apa memang Ustadz dari dulu, dari kecil punya cita-cita pengen bangun pesantren atau gimana? Iya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama, emang saya aslinya Lampung. Oh Lampung. Lampung Kalianda, ya. Saya dibesarkan oleh kedua orang tua asli Lampung juga. Ya, nama ayah saya Haji Badri, umi saya Hajah Radiyah. Ya, asli Lampung. Orang tua emang di Lampung itu sebagai guru juga, guru mengaji. Oh, Masya Allah. Jadi saya dibesarkan orang tua, ya dididik orang tua, ya di Lampung emang pendidikan agama udah. Setelah selesai SD Ibtidaiyah, saya mengikut abang saya Ustadz Ismail. Kebetulan Ustadz Ismail sudah lebih dahulu mukim atau pesantren di Bukit Duri. Guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Asgab. Nah, akhirnya saya setelah lulus Ibtidaiyah, saya diajak oleh kakak saya. Dari Lampung Ya, tuh. dari Lampung, ya setelah selesai ya pendidikan Ibtidaiyah, emang dasarnya udah agama ya, dari orang tua. Kebetulan dibawa oleh kakak saya dimasukkan di pesantren As-Thaqafah Islamiyah Bukit Duri. Nah, begitu perjalanannya, saya belajar. Setelah saya belajar kira-kira dapat 2-3 tahun di As-Thaqafah, alhamdulillah saya mengajar privat anak-anak. Ya, anak-anak. Pokoknya dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, musola ke musola, alhamdulillah. Itu di Jakarta itu. Di Jakarta. Nah, akhirnya ya karena kita belum punya tempat, masih numpang ya. Ya. Ngajar di sini sebentar musolanya mau direhab. Akhirnya libur lagi anak-anak. Lagi. Yang tadinya semangat belajar, pindah lagi di masjid. Ya, malum di masjid kan banyak kegiatan pengajian yang lain, masyarakat setempat. Akhirnya kita ngalah juga deh. Berhenti lagi. Begitu aja udah, akhirnya rumah ke rumah. Saya pikir capek kalau begini aja udah. Ya, sedangkan yang kita ajarkan tuh emang mereka tuh bu'afa, ada yang yatim. Karena saya terpanggil ya, jadi terpanggil oleh
oleh hati nurani gitu. Memang berkah doa guru juga kali ya. Emang kita basicnya disuruh mengajar, ya akhirnya udah kita ya mengejar anak-anak. Kebetulan di Kelingkit dulu, di Kelingkit ya, Menteng Dalam, ada seorang hajah namanya Hajah Paurita. Ya udah meninggal almarhum. Ya Pak Ustadz udah deh di rumah saya aja buka pengajian. Akhirnya ya berjalanlah itu sampai hampir 5 tahun berjalan. Setelah 5 tahun kemudian, karena almarhumah ini ya udah tua, akhirnya dia meninggal dunia. Nggak ada yang meneruskan itu untuk kelanjutan yang apa namanya sebagai ketua majelis yang membiayai anak-anak yang belajar di situ. Sebab biaya dari beliau semua, termasuk biaya pengajar ya. Anak-anak tuh dibiayain juga yang ngaji. Pokoknya Masya Allah deh. Nah, setelah dia meninggal dunia, bingung juga kita ya. Iya. Ya Allah. Udah itu, tempat itu bukan tempat kita ya. Punya ahli waris keluarga dia. Akhirnya setelah dia meninggal dunia, terjual itu tempat. Ya Allah. Nah, saya berhenti lagi ngajar, begitu aja. Kalau begini, harus kita punya wadah sendiri, tempat sendiri untuk mengajar du'afa tadi, ya, aitam wa du'afa. Nah, akhirnya kebetulan ini tanah, alhamdulillah, hasil jerih payah kita ngumpulin seperak 2 perak ibaratnya ya, 1.000 2.000. Ini tanah ini mungkin saya mulai mencicil ya, dicicil nih bayarnya nih. Dari tahun 90 tuh. Ini tanah nih. Udah lama juga ya? Iya. Udah 30 tahun lebih. Luas. Tahun 90 saya, ya orang dulu kan kena butuh ya. Iya. Pak Ustadz katanya, berapa aja deh bayarin dulu tuh tanah. Alhamdulillah saya bayarin, ada 200.000 kita bayarin. Oh gitu. Nah, akhirnya kelar ini. Alhamdulillah pembayaran luasnya sementara ini ada 650 meter kurang lebih ini tanah nih. Ya, nah akhirnya awalnya saya mau buka pesantren di Jakarta, daerah Kelingkit, ada tanah 100 meter. Karena di sana biayanya terlalu mahal, ya mungkin agak kesulitan kita. Saya pikir kita punya tanah, mubazir kalau nggak dimanfaatkan ya untuk pendidikan kelanjutan anak-anak yang belajar gitu. Akhirnya saya ngomong sama kawan-kawan deh. Ada Pak Haji Zahro, Ahmad Syakirul, semua kawan-kawan kita, gimana nih Pak Ustadz, mohon dibantu lah. Ya Pak Ustadz punya tanah yang tadinya di Kelingkit, ya tanahnya sedikit, udah itu masuk gang lagi. Gimana kita alihkan ke Gunung Sindur aja tempat Pak Ustadz deh, pribadi, tempat pribadi. Akhir kata mereka, siap Pak Ustadz. Nah akhirnya alhamdulillah ya mereka bersemangat. Ya, sampai terwujud baru berapa persen ini ya kira-kira nih? 30% kayaknya ini. Iya, baru begini. Masih jauh benar nih, Masya Allah ya. Masya Allah. Tapi hati saya besar. Masya Allah. Ya. Doa kita selalu kepada Allah, mudah-mudahan menurut kita baru berapa persen, mudah-mudahan dengan berkah kawan-kawan, doa kawan-kawan semua, kaum muslimin, segera terwujud ya. Ya, sempurna bangunannya insya Allah. Amin. Karena emang saya niat tekad saya pengen mengajar ya. Emang pesan guru saya tuh udah santri dari Astaqafah itu disuruh mengajar udah. Bukan disuruh dagang, bukan. Udah ada ilmu sedikit diajarkan untuk umat. Itu pesan guru. Ya, makanya sedikit, ya saya sih belum ada apa-apanya ya. Tapi keinginan besar untuk mengajarkan umat itu sangat besar. Kan kita sambil belajar. Ya, betul. Sambil belajar terus. Nah itu, jadi saya dari Lampung ke Jakarta, mukim, pesantren,
di tempat Al Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Asgab. Masya Allah. Nah, sekarang kita belajar dengan anak-anak beliau, ya, setelah dia meninggal dunia. Masya Allah. Iya. Berarti gini Ustaz ya, apa namanya? Tadi kan berawal dari keresahan Pak Ustadz yang pengen ngajarin ilmu agama gitu Iya, ya. benar. Tapi kok kayaknya tempatnya kok di sini disuruh pindah lagi, di sini suruh pindah lagi, Iya. pindah lagi, padahal niat Ustadz kan mulia ya. Mulia. Artinya pengen ngajarin secara apa namanya? Ya secara cuma-cuma atau secara apa sih namanya? Ya udah sini ayo saya ajarin Iya, deh. Kayak betul. gitu ya. Kepada yatim, duafa dan sebagainya duafa. gitu kan. Kemudian muncul ide untuk membangun ini di lahannya Lahan-lahan sendiri gitu ya. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu Ustadz, kenapa sih Ustadz tuh apa namanya pengen banget gitu loh ya, pengen banget bisa mengajar gitu. Emang nggak pengen kerja yang kayak orang-orang gitu. Iya. Kenapa Ustadz? Iya. Jadi emang ini ya pertama mungkin sudah Allah Ta'ala tentukan juga kali ya. Awal-awal sih ada keinginan ke situ. Sebab kita kan mengajar ini Masya Allah ngadepin murid wataknya macam-macam. Iya, betul. Ada yang keras, macam-macam. Kadang-kadang diuji kesabaran kita, ya. Tapi kita ingat lagi, ya. Kata Rasulullah, kun aliman au muta'aliman, ya, au mustami'an au muhibban, wala takun ghamis. Ya, jadi engkau alim, orang yang alim. Kalau enggak muta'alim, ya, muta'alim pelajar, au mustami'an, atau mustami' pendengar. Kalau enggak muhibban, demen, cinta. Nah, jadi saya rasa kalau bagi alim tadi udah masuk semua-muanya itu. Ya. Jadi udah ada muhibbannya kepada agama. Ya, mustami'an emang dia tiap hari mengajar umat, ya otomatis yang diajarin mustami'an semua itu. Nah, jadi emang apa sudah terpanggil ya dari hati yang sangat dalam sekali untuk mengajarkan umat. Walaupun kita ajarkan itu hanya iqra ibaratnya. Walaupun hanya kita ajarkan itu iqra. Nah, dan saya emang paling senang ngajarin dari dasar. Ya, anak-anak belum mengenal huruf, ya, mengenal huruf sampai mereka mengenal huruf, bisa baca Al-Qur'an, kita udah girang bener itu. Nah, apalagi mereka akan meneruskan ya belajar seperti di As-Saqafah kan diterapkan kita belajar kitab Muthala'ah, Akhlaqul Banin, Akhlaqul Banat. Kemudian diadakan durusul fiqhiyah dan sebagainya. Apalagi mereka ingin meneruskan, dan kita ini Al-Ma'had Al-Badri, namanya Al-Badri ini nama orang tua. Ya, saya kan Ahmad bin Haji Badri bin Haji Mu'in bin Haji Daud Sujagombang. Ini ngambil barokah nama pondok kita ini Al-Badri, nama orang tua. Mudah-mudahan ya nama orang tua jadi barokah. Itu aja harapan saya. Masya Allah. Ya, jadi itulah ya Panggilan ya. ya panggilan dan niat cita-cita saya itu udah pengen ngajarin umat aja udah, walaupun hanya yang tadi itu iqra. Iya. Ya, hanya yang kita ajarkan iqra gitu ya, dan kita teruskan Al-Quran dan seterusnya. Berarti itu aja. bisa dikatakan Ustadz Ahmad ini sudah mewakafkan dirinya untuk umat Ya, ya, untuk mengajar umat, ya. untuk mengajar. Masya Allah. Ustadz.